Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Octavian dengan NIM 23533818 dari kelas TI 3B. Kami di sini akan melanjutkan materi di modul 2. Saya akan membacakan poin selanjutnya, yaitu poin 3.6 tentang enkapsulasi data. Poin selanjutnya 3.6.1 tentang segmentasi pesan. Saya mengetahui model referensi OSI dan model protokol TCP dan IP atau IP akan berguna saat kita mempelajari tentang bagaimana data dienkapsulasi saat data tersebut bergerak melalui jaringan. Hal ini tidak semudah mengirim surat fisik melalui sistem surat. Secara teori, komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran besar dapat dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai satu aliran byte yang besar dan tak terputus. Namun hal ini akan menimbulkan masalah bagi perangkat lain yang perlu menggunakan saluran atau tautan komunikasi yang sama. Aliran data yang besar ini akan mengakibatkan penundaan yang signifikan. Lebih jauh, jika ada tautan dalam infrastruktur jaringan yang saling terhubung yang gagal selama transmisi, pesan lengkap akan hilang dan harus dikirim ulang secara penuh. Pendekatan yang lebih baik adalah membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk dikirim melalui jaringan. Segmentasi adalah proses membagi aliran data menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk transmisi melalui jaringan. Segmentasi diperlukan karena jaringan data menggunakan rangkaian protokol TCP atau IP untuk mengirim data dalam paket-paket IP individual. Setiap paket dikirim secara terpisah, mirip dengan surat panjang sebagai serangkaian kartu pos individual. Paket-paket yang berisi segmen untuk tujuan yang sama dapat dikirim melalui jalur yang berbeda. Hal ini menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat utama. Yang pertama, meningkatkan kecepatan, yang kedua, meningkatkan efisiensi. Nah, selanjutnya 3.6.2 tentang sequencing. Tentang pengurutan 3.6.2 tantangan dalam menggunakan segmentasi dan multiplexing untuk mengirimkan pesan melalui jaringan adalah tingkat kerumitan yang ditambahkan ke dalam proses tersebut. Bayangkan jika kita harus mengirim surat setebal 100 halaman, tetapi setiap amplop hanya dapat memuat 1 halaman. Oleh karena itu diperlukan 100 amplop dan setiap amplop harus diberi alamat secara terpisah. Akan ada kemungkinan bahwa surat setebal 100 halaman dalam 100 amplop yang berbeda akan sampai dalam keadaan tidak berurutan. Akibatnya, informasi dalam amplop harus menyertakan nomor untuk memastikan bahwa penerima dapat menyusun kembali halaman-halaman tersebut dalam urutan yang benar. Dalam komunikasi jaringan, setiap segmen pesan harus
melalui proses yang sama untuk memastikan bahwa pesan tersebut sampai ke tujuan yang benar dan dapat disusun kembali menjadi konten pesan asli. Selanjutnya 3.6.3 Unit data protokol. Saat data aplikasi diteruskan ke tumpukan protokol dalam perjalanannya untuk transmisikan melalui media jaringan, berbagai informasi protokol ditambahkan di setiap level. Proses ini dikenal sebagai proses enkapsulasi. Bentuk yang diambil oleh sepotong data pada setiap lapisan disebut sebagai unit data protokol atau PDU. Selama enkapsulasi, setiap lapisan berikutnya mengenkapsulasi PDU yang diterimanya dari lapisan di atasnya sesuai dengan protokol yang digunakan. Pada setiap tahap proses, sebuah PDU memiliki nama yang berbeda untuk mencerminkan fungsi barunya. Meskipun tidak ada konvensi penamaan universal pada PDU, dalam kursus ini PDU diberi nama sesuai dengan protokol langkah TCP atau IP. Selanjutnya 3.6.4 Contoh enkapsulasi. Saat pesan melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Setiap lapisan informasi lapisan atas dianggap sebagai data protokol yang dienkapsulasi, misalnya segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Selanjutnya 3.6.5 Contoh deenkapsulasi. Proses ini dibalik di host penerima dan dikenal sebagai deenkapsulasi. Deenkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau beberapa header protokol. Data di deenkapsulasi saat bergerak naik ke tumpukan menuju aplikasi pengakhir. Selanjutnya poin 3.7 tentang akses data. 3.7.1 alamat. Tentang alamat, seperti yang baru saja kita pelajari, penting untuk mengelompokkan pesan dalam jaringan. Namun pesan yang disegmentasi tersebut jika akan sampai ke manapun jika tidak ditangani dengan benar. Topik ini memberikan gambaran umum tentang alamat jaringan. Lapisan jaringan dan tautan data bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Seperti yang ditunjukkan gambar tersebut, protokol di kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, tetapi alamatnya memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama, alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan. Dia bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir yang mungkin berada di jaringan yang sama atau jaringan yang jauh. Yang kedua, alamat sumber dan tujuan lapisan tautan data. Dia bertanggung jawab untuk mengirimkan bingkai tautan data dari satu kartu antarmuka jaringan atau NIC ke NIC lain pada jaringan yang sama. Selanjutnya 3.7.2 tentang alamat logika lapisan 3. Alamat IP adalah alamat logis lapisan jaringan atau lapisan 3 yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir. Paket IP berisi dua alamat IP. Yang pertama alamat IP sumber, yang kedua alamat IP tujuan. Dengan alamat IP sumber, dia alamat IP perangkat pengirim yang merupakan sumber asli paket. Yang kedua alamat IP tujuan, dia alamat IP yang penerima yang merupakan tujuan akhir paket.
Alamat IP menunjukkan alamat IP sumber asli dan alamat IP tujuan akhir. Alamat IP berisi dua bagian. Yang pertama, bagian jaringan IPv4 atau awalan IPv6. Yang kedua, bagian host IPv4 atau ID antarmuka IPv6. Selanjutnya 3.7.3 perangkat di jaringan yang sama. Contoh ini kita memiliki komputer klien PC1 yang berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan IP yang sama. Yang pertama, alamat IPv4 sumber tujuan, yang kedua IPv4 tujuan. Selanjutnya 3.7.4 tentang peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Bila mengirim dan penerima paket IP berbeda di jaringan yang sama, hingga tautan data dikirim langsung ke perangkat menerima pada jaringan internet. Alamat tautan data dikenal sebagai alamat Internet Media Access Control atau MAC. Alamat MAC tertanam secara fisik pada NIC Internet. Yang pertama, alamat MAC sumber, yang kedua alamat MAC tujuan. Yang selanjutnya 3.7.7 peran alamat lapisan data link jaringan yang berbeda, IP yang berbeda. Bila mengiriman dan menerima paket IP berbeda di jaringan yang berbeda, frame tautan data Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan karena host tersebut tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Frame Ethernet harus dikirim ke perangkat lain yang dikenal sebagai router atau gateway default. Hal memungkinkan PC1 untuk menjangkau router secara langsung. Nah, selanjutnya 3.7.8 alamat tautan data. Alamat fisik layer 2 tautan data memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat tautan dan data adalah untuk mengirimkan bingkai tautan dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lain pada jaringan yang sama. Sebelum paket IP dapat dikirim melalui jaringan kabel atau nirkabel, maka paket tersebut harus dienkapsulasi dalam bingkai tautan data hingga dapat ditransmisikan melalui media fisik. Yang selanjutnya 3.7.9 tentang lab install Wireshark. Wireshark adalah perangkat lunak penganalisa protokol atau aplikasi packet universe yang digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis, pengembangan perangkat lunak dan protokol, serta pendidikan. Wireshark digunakan seluruh khusus untuk menunjukkan konsep jaringan. Sekian dari kami penjelasan kami dari 3.6 sampai 3.7. Kalau kami ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.